Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasuqa illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sholatan kamilatan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afidh alaina min fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifina bikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal karam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mari kita berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis sholihin. Nas'aluka al-ijabah shifaa dan hasil maqasidina ya Allah. Thumma ila jamil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimin masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila arwahi ummahatina wa abaina ajdadina. Thumma ila arwahi jami' masyayikhina wa satidatina wa ulama'ina wa kullu man 'allamana fid din wa faradana wa syatra. Fi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi wa lil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Subhanallah adada ma khalaq, subhanallah mil'a ma khalaq, subhanallah adada ma fil ardi was sama. Subhanallah mil'a ma fil ardi was sama. Subhanallah adada ma ahsa kitabu. Subhanallah mil'a ma ahsa kitabu. Subhanallah adada kulli syai'. Subhanallah mil'a kulli syai'. Alhamdulillah adada ma khalaq, walhamdulillah mil'a ma khalaq, walhamdulillah adada ma fil ardi was sama, walhamdulillah mil'a ma fil ardi was sama, walhamdulillah adada ma ahsa kitabu, walhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu, walhamdulillah adada kulli syai', walhamdulillah mil'a kulli syai'. Bismillahir khairil asma', bismillahilladzi la yadurru ma ismihi adza, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, bismillahi ala ahli wa mali, bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi mimma akhafu wa ahzar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, ajjaluka wa jalla sana'uka wa taqaddasat asma'uk wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin anid wa syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbatin aw ta'khidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Amin. Kita merasakan jatah umur ini semakin menipis. Duka sabara subuh deui jatah kanggo urang ya. Karena itu mudah-mudahan subuh ini termasuk subuh yang istimewa.
mendapat nilai tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita niat i'tikaf sekarang di Masjid Al-Arab. Kukuhkan silaturahmi di antara kita supaya menjadi satu ikatan kuat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan thalabul ilmi dengan kajian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu niat kita ikut berjuang melestarikan agama Allah ini. Ya, mudah-mudahan tercatat sebagai mujahid fisabilillah. Akhir hayatnya targetnya hanya satu, husnul khotimah, mati syahid. Amin. Allahumma barik li fil maut. Kajian kita ini tentang kepemimpinan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Kemudian sebagai pemimpin harus memimpin ini tidak dengan kekerasan, menanamkan ketaatan, kedisiplinan masyarakat tidak usah dengan kekerasan, tapi harus dengan lemah lembut, dengan keteladanan, memberikan contoh yang baik sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam surat Ali Imran 159 itu, fabima rahmatin minallahi lintaqa. Dan siapapun manusia, terutama yang oleh Allah diberi kesempatan untuk memimpin, akan diminta pertanggungjawaban. Jangankan pemimpin, ibu-ibu saja dalam rumah tangga akan diminta pertanggungjawaban. Jangankan ibu istri, pembantu saja sama diminta pertanggungjawaban. Semuanya tidak ada yang lolos dan tanggung jawab. Allah. Kemarin sudah kita baca kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi gitu. Biasanya Pak Lubis ini yang paling jeli. Sekarang hadis nomor berapa Pak Lubis? Nomor 3, nomor 2? Nomor 3 ya, nomor 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti. Ini Siti Aisyah ya. Hadza Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farfaq bihim farfuk bihi. Aduh, ini jelas tegas. Jadi memimpin harus dengan lemah lembut. Pak Ketua silakan artinya terjemahkan. Hadis nomor 3 dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda di rumahku ini, ya Allah, siapa saja yang diberi kekuasaan mengurusi umatku, kemudian dia mempermudah mereka, maka mudahkanlah ia. Ya, jadi ada yang pemimpin yang suka bikin sulit rakyat, ada juga pemimpin yang punya niat yang sangat tulus ingin memudahkan semua urusan bagi rakyat. Di orang sok aya pejabat anu sok nyeun aturan-aturan bikin sulit supaya bisa dijieun duit. Nah, batak hararese kayak itu nanti. Tapi ada orang yang justru yang susah pun dibikin mudah. Nah, ini akan diberikan kemudahan Allah. Ini doa Rasul ini. Lamun aya jelema nu mimpin umatku niatnya jahat dan untuk merusak, sulitkanlah dia, susahkan dia. Kasusah maleureun-eureun. Tapi kalau niatnya untuk memudahkan, semoga dimudahkan. Jadi fasaqqa, mempersempit atau memperberat, itu tadi naringan diperberat dan sebagainya. Berlaku lemah lembut kepada mereka serta menjaga hak-hak mereka, ini tugas pemimpin. Balasan itu serupa dengan amal.
Sebagaimana Al-Quran menyatakan in ahsantum ahsantun li anfusikum. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bila nanam kebaikan, buahnya juga baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apabila seorang penguasa memberati dan mempersempit umatnya, maka Allah menceburkan mereka ke dalam kesulitan di dunia dan ke dalam berbagai macam azab di akhirat. Di akhirat kok mau lebih berat. Masya Allah. Jadi harapan kita, kalau kita jadi pemimpin atau saudara kita memimpin, harus punya niat untuk mempermudah segala urusan, meringankan apa yang berat pada umat. Sebagaimana Allah menggambarkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam Quran, azizun alaihi ma'anittum. Beliau ini selalu fokus menghadapi kesulitan umat. Azizun alaihi ma'anittum. Apa yang menjadi kesulitan? Oleh Rasul diusahakan supaya menjadi persoalan yang ringan. Masya Allah. Yang kedua, tiada lain perhatian Nabi terhadap urusan umatnya. Jadi umat ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian para pemimpin. Jangan biarkan umat terlantar. Jangan ada umat yang tidak makan. Jangan ada umat yang tidak terjamin kesehatannya, keamanannya. Kewajiban hadir negara untuk melindungi keselamatan bangsanya. Masya Allah. Dikatanya ini memang sedang agak kurang baik ini. Ya. Baik, kita teruskan. Nomor 4. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyya wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa'u fayaksurun. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala aufu bi bayatil awal summa u'tuhum haqqahum was'alullaha alladzi lakum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Muttafaqun alaih. Aduh. Silahkan Pak Nanang, kelihatan tuh udah siap membaca. Pertama kita ungkap dulu istilah Israel ini ya. Nama etnis. Nah, Israel itu identik dengan nama Yakub. Karena umat itu lahir dalam generasi setelah Allah mengutus Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf, terus Daud, Sulaiman bersenambungan. Nah, itulah kesinambungan para nabi dari Bani Israel sejak Nabi Yakub alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah tentang setelah itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau menyatakan aku adalah nabi yang terakhir. Dan ini bagian daripada keimanan kita. Mengakui kerasulan Muhammad harus disertai dengan keyakinan bahwa beliau ini yang terakhir oleh Allah diutus di muka bumi ini. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Sudah cukup dengan kerasulan beliau yang sempurna, dengan kitab yang maha sempurna yaitu Al-Quran, untuk petunjuk manusia sampai akhir zaman. Insya Allah akan bisa menjawab segala apa yang perlu bagi manusia.
Ini harus menjadi perhatian kita. Nah, di situ ada kata tasusuhum. Nah, ada pemimpin yang mengayomi. Setiap kali seorang rasul meninggal, maka berikutnya ada pengganti. Dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman terus berkesinambungan begitu. Yang tugasnya adalah meneruskan urusan mereka, menolong orang yang dizalimi di antara mereka. Setelah Nabi Muhammad diutus, tidak ada lagi seperti itu. Yang ada adalah khalifah. Nah, khalifah itu pengganti penerus Nabi Muhammad SAW, dan yang 4 orang pertama jadi khalifah disebut khulafaur rasyidin, para pemimpin pengganti Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah. Makanya mengikuti apa yang diajarkan oleh keempat sahabat terdekat Rasul, yaitu siapa? Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, adalah mendapat jaminan sama dengan mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Jadi mereka sudah mendapat ya kalau sekarang sertifikasi lah gitu dah, jaminan keabsahan mereka, dan mereka sudah pasti ajalnya surga. Makanya para ulama mengatakan 5 orang ini, yaitu Rasul dengan keempat sahabat utama ini, yang pantas dijadikan idola oleh kita. Wajib mencintai mereka itu, Pak. Ya, sebagaimana wajib mencintai Rasul, wajib mencintai Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, mereka ini penerus, dan setelah itu fayaksurun, dan bakal banyak khalifah-khalifah. Maka menjadi banyak jumlah mereka. Ya, seperti setelah berakhirnya amanat Sayyidina Ali diteruskan oleh misal Umar bin Abdul Aziz, itu yang terkenal keadilannya itu. Jadi kelas setelah Abu Bakar, Umar Ali ada lagi penerus yang jujur. Dan tidak sedikit pula, nah karena banyaknya khalifah, tetapi sudah banyak jauh menyimpang daripada sunnah Rasul. Nah ini yang harus hati-hati. Dan ini ya. Lalu Rasulullah, para sahabat nanya, kalau nanti sudah macam-macam dan banyak penerus para khalifah, apa yang harus kita lakukan? Nah, fama ta'buna, harus bagaimana kami menghadapi soal itu? Aufu bibaiatil awal. Kata Nabi, kamu harus patuhilah baiat kamu yang pertama. Jadi begini, kita taati mereka selama mereka tidak menyuruh berbuat maksiat atau mengingkari agama Allah. Selama mereka masih mau sholat padahal dia juga korupsi misal, kita tetap harus taat selama dia tidak menyuruh kita berbuat dosa. Kemudian hak mereka adalah untuk ditaati. Bagaimana untuk kita? Kita memohon kepada Allah hak kita. As'alullah haqqahum, dan kepada Allah apa yang menjadi hak kalian kamu minta kepada Allah. Jadi makanya kita dalam situasi seperti sekarang memohon kepada Allah supaya kita mendapat pemimpin yang dibimbing oleh Allah. Itu salah satunya. Kita juga punya kewajiban untuk menuntut hak kita. Apa kita? Perlindungan dari negara ini. Beres ya? Beres? Apakah kesejahteraan itu hak kita? Hak kita? Iya, kita punya hak itu. Karena negara wajib mensejahterakan bangsanya, mencerdaskan bangsanya. Kita tuntut itu. Nah itu.
Dan tuntutan itu tentunya karena ini berhadapan dengan kepentingan orang, dan yang maha kuasa adalah Allah, minta melalui Allah kepada Allah. Kita doakan pemimpin supaya bisa memenuhi hak rakyatnya. Makanya dalam Al-Quran dengan kata waj'alli min ladunka sultanan nasiro, mintanya itu waj'alli, jangan ada doa yang sifatnya melaknat. Siapa pelamun pemimpin terkutuk, kutukannya juga berimbas kepada kita rakyat. Ulang ngadoakeun awon ke pemimpin kade, sebab urang rakyatnya bakal kabagian kecepretan. Paham? Lebih baik berdoalah. Jadi ada para ulama kesepakatan doa yang terbaik kalau boleh kita minta untuk pemimpin adalah tiada lain minta pemimpin yang adil, yang punya rasa takut kepada satu-satunya zat penguasa Allah, dan punya rasa sayang kepada rakyatnya. Itu saja. Jadi punya rasa ketuhanan dan punya rasa kemanusiaan sesuai dengan apa yang dalam Quran hablum minallah hablum minannas. Jadi kalau pemimpin kurang hubungannya kepada Allah, ini berdampak besar terhadap rakyat. Begitu pula kalau pemimpin dalam jiwanya tidak ada hablum minannas, ini bahaya, Pak. Sekali lagi kita doakan pemimpin kita, jangan mendoakan jelek, tapi minta waj'alli min ladunka sultanan nasiro. Kenapa? Kita tahu manusia hatinya digenggam oleh Allah. Bisa berubah tiba-tiba pikiran seseorang. Benar atau betul? Betul kan? Yang tadinya benci tetapi rindu. Saya sudah menyaksikan pasangan yang tadinya ini melecehkan sekali, seorang perempuan melecehkan seorang laki-laki, ternyata akhirnya jadi suaminya malah, dan tidak mau dicerai lagi. Ada lagi sebaliknya, laki-laki itu kurang senang kepada perempuan, malah jadi istrinya lagi. Masya Allah. Itulah kenyataan adanya yang mengatur manusia, yaitu kekuasaan Allah. Ada orang yang tadinya ingkar pada Rasul berubah menjadi pembela Rasul seperti Umar bin Khattab itu. Dan tidak mustahil sebaliknya. Ada juga orang yang tadinya ngaku Islam sekarang keluar malah nyaci mati Islam. Ada itu. Makanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Baik. Jadi dalam hadis ini masalahnya yang harus kita perhatikan adalah suatu masyarakat pasti memiliki seorang nabi atau khalifah yang menjalankan urusan mereka, menuntun kepada jalan yang lurus dan menjaga dari gangguan orang-orang yang zalim. Nah ini jangan sampai dizalimi rakyat ini. Dan bahwa tidak ada nabi sudah Muhammad SAW. Muhammad itu bukan bapak kamu dalam surat Al-Anbiya Azab 40. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin dalam Al-Quran Al-Ahzab 40, dan dia ada 8. Kemudian para pemegang kekuasaan sepeninggal Rasulullah SAW adalah khalifah-khalifahnya selama mereka berpijak kepada kebenaran, dan rakyat wajib memberikan nasihat kepada para penguasa, mentaati mereka dan menjaga beat terhadap yang pertama di antara mereka serta memerangi selainnya. Yang ketiga, mendahulukan urusan agama daripada urusan dunia, karena Nabi SAW menyuruh untuk memenuhi hak penguasa karena berkaitan tegaknya kalimah Allah dan tercegahnya fitnah, dan bahwa Allah akan bertanya kepada para penguasa tentang keteledoran mereka. Nah ini harus ingat bahwa yang terpenting penguasa itu adalah membangun jiwa manusia. Kalau kita kembali kepada surat Quraisy, trilogi pembangunan dulu, maka saya senang itu
negara membuat GBHN gitu kan. Apa itu GBHN? Garis besar haluan negara, supaya benar itu jalannya. Ini mah teh GBHN mata acak-acakan. Ieu garap can angus, ieu itu jadi teu katinggal mana anu kagarap. Dengan GBHN mah kaciri dulu. Beberapa tahun sudah bisa swasembada pangan. Beberapa tahun kemudian impres apa itu? Impres SD yang tadinya jauh sekolah sekarang kampung-kampung Pak, merata. Kemudian impres puskesmas juga, sampai bidan masuk desa. Itu memang untuk kesejahteraan rakyat itu, jelas itu, jelas garisnya dulu. Itu GBHN. Nah kalau melihat surat Al-Quraisy, di situ ada fal ya'budu rabb hadzal bait. Artinya pemimpin punya tugas untuk menanamkan ketauhidan kepada umat supaya sangat taat pada Allah. Eta kudu dicontohan ku pemimpin teh. Jadi mun lurah nu getol berjamaah kira-kira gitu. Camat oke gitu. Bali abur hadzal bait. Dan ini simbolnya adalah membuat masjid ribuan Pak. Saya tanya ini, siapa yang membuat program membangun masjid banyak di seluruh Indonesia? Siapa? Pak Harto itu Falyabud Rabb hadzal bait itu. Surat Quraisy itu. Di belakang masjid memelakan gereja sugan. Benar? Falyabud Rabb hadzal bait. Cuman tidak disertai dengan gerakan supaya masjid makmur. Itu saja ini. Fisiknya atau saya. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju', yaitu terpenuhinya supaya rakyat tidak kelaparan, yaitu keadilan pemerataan di bidang ekonomi, supaya ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang. Ini tugas memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Ya sekarang ini digalakannya dengan satu lagi, wa amanahum min khauf, terciptanya keamanan bagi masyarakat. Apakah sekarang yang ketiga sudah sampai atau belum? Belum. Masih pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. Nah, selama pemimpin seperti itu kita taat. Tetapi kalau sudah menyuruh berbuat dosa mah jangan diikuti. Contoh, jadi jangan teledor mengenai tiga hal. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju'. Yang ketiga, ini tema ini pernah saya jadikan khutbah Idul Fitri di Masjid Cipaganti dulu. Yang mendapat lumayan itu reaksinya dari warga itu. Saya mengumpulkan itu. Karena waktu itu masih pas saya awal jadi pengurus DKM Masjid Agung, kemudian Masjid Cipaganti ketuanya Pak Hudaya waktu itu, dia minta saya khutbah di situ. Saya sampaikan itu trilogi pembangunan Islam. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju'. Yang ketiga, wa amanahum. Ini memang kebutuhan kita yang sangat vital itu. Baik. Di antara mukjizat Nabi Muhammad adalah pemberitahuan beliau tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini termasuk mukjizat, prediksi dari Nabi, bakal banyak khalifahku, kamu harus tetap setia selama mereka tetap tidak menyuruh berbuat dosa. Dan kita sebagai rakyat tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Lubis, tidak boleh diktator, rakyat punya hak untuk bersuara. Benar? Wasyawirhum bil amri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya mohon maaf karena saya harus check up ke Paramita, jam 6 harus sudah di sana. Untuk sementara sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi barakah karena malaikat masih tetap bergabung bersama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Semoga bapak dan ibu dapat pahala berlipat ganda. Terus kita utuh, kukuh, bersatu, berjuang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.